Hai, kami dari kelompok D, Angkatan 4 Laser CPNS WBT, mau ngebahas aneh kak. Ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini lagi marak banget kejadian aneh? Kayak data BPJS bocor lah, kasus TWK KPK lah, dan masih banyak banget. Nah, segala kejadian aneh-aneh itu sebenarnya bisa loh nggak terjadi kalau kita selalu menerapkan nilai-nilai aneka. Emangnya nilai aneka apa aja sih? Dan maksudnya tuh gimana ya? Coba nih kita kupas tuntas satu persatu. Oke, yang pertama dinilai akuntabilitas. Indikatornya tanggung jawab. Mengerjakan pekerjaan dengan baik dengan tanggung jawab. Dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita lakukan. Kemudian kejelasan. Mengetahui dengan jelas posisi, peran, dan kewenangan di lingkungan sekitar. Mengetahui kejelasan tupoksi pribadi dan organisasi. Intinya, tahu waktu, tahu tempat. Indikator akuntabilitas yang selanjutnya adalah integritas, yang dapat dipancarkan melalui sikap yang selalu menjunjung keselarasan antara kata-kata, tindakan, dan keyakinan dalam menjalankan komitmen pekerjaan. Selain itu, pada masa seperti sekarang ini, konsistensi dalam bekerja, baik itu WFO ataupun WFH, juga merupakan aplikasi nyata dari nilai akuntabilitas. Oke, selanjutnya kita masuk di nasionalisme. Indah ya apabila semua dapat saling menghargai dan patuh terhadap ajaran agamanya. Iya ya Mbak, itu kan salah satu wujud pengamalan Pancasila. Kalau semua dapat menerapkannya, pasti negara kita akan sangat damai ya. Wah Mbak, kita sama-sama pakai batik nih. Iya dong, kan kita cinta produk Indonesia. Bayangkan nih ya, ketika seluruh rakyat Indonesia dengan bangga mengkonsumsi dan membeli produk buatan lokal sendiri. Keren kan? Bener banget, itu berarti bentuk cinta tanah air kita. Dan secara tak langsung meningkatkan pendapatan pengusaha lokal, bahkan pendapatan nasional. Mas, di masa pandemi ini banyak ya yang kena dampaknya. Banyak yang perusahaannya mem-PHK karyawan. Akhirnya banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Iya nih Mbak, kita harus saling membantu nih antar sesama yang membutuhkan. Apalagi kalau kita tahu di sekitar kita ada yang butuh bantuan kita. Ini sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan kita ya. Di masa pandemi ini jangan pernah lengah untuk jaga 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Jangan sering-sering berkumpul dulu ya. Nah, bener banget nih. Negara nggak memfasilitasi rindu, tapi pemerintah melarang kita untuk bertemu. Oh, sedih. Tapi ini upaya negeri untuk kebaikan kita semua. Rela berkorban untuk gak ketemu harus banget nih dipatuhi. Semoga pengorbanan ini segera berlalu ya. Semoga semua lekas pulih seperti sedia kala. Ternyata bener kata Dilan, rindu itu berat. Iya, untuk tugas besok kita tuh masih perlu banget loh untuk diskusi. Karena ini tuh untuk kepentingan bersama. Kita gimana dong, tapi kita saling berjauhan. Ini nggak bisa jadi alasan. Walaupun kita saling berjauhan, diskusi ini harus tetap jalan ya. Keputusan ini harus tetap dimusyawarahkan. Ini salah satu wujud nasionalisme kita loh untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Oke banget nih, apalagi sekarang teknologi udah makin canggih kan ya. Yuk kita manfaatin teknologi yang ada dan gak ngejadiin jarak sebagai alasan. Nah, gitu dong. Nilai selanjutnya, etika publik. Kasus pelanggaran etika publik sering terjadi, bahkan di kalangan pejabat tinggi negara, seperti penahanan Ketua DPR Setia Novanto atas dugaan korupsi dalam pengadaan KTP elektronik. Ada juga penggunaan mobil dinas dalam perjalanan mudik Menpan Rebiro Yudi Krisnadi. Selain itu, ada kasus cukup maraknya pelanggaran netralisasi ASN selama pelaksanaan pemilu.
Ada juga kasus keikutsertaan istri Edi Prabowo dalam kunjungan kerja ke Hawaii. Meski banyak kasus pelanggaran etika publik yang melibatkan pejabat tinggi negara, hal tersebut seharusnya tidak terjadi ketika setiap pejabat publik menjalankan dan memahami etika sebagai seorang ASN. Etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai seorang ASN, berikut nilai etika publik yang bisa kita terapkan. Pertama, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dengan budaya 5S akan membiasakan etika baik seorang ASN dalam melaksanakan pelayanan publik. Kedua, menyampaikan informasi dengan jelas dan benar. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap ASN akan tetap terjaga. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Karena sebagai ASN kita harus tetap bersikap netral. Keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Misalnya dalam diskusi untuk mencapai musyawarah yang mufakat. Selanjutnya, sebagai ASN kita harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara demi keselamatan bangsa dan negara. Kemudian, kita juga harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Karena kekayaan dan barang milik negara semestinya tidak disalahgunakan dan hanya digunakan untuk hal-hal yang tepat. Lalu, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Jadi, kita harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, sebagai ASN juga kita tidak boleh menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Karena hal-hal tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan negara. Untuk menerapkan nilai dasar komitmen mutu, hal yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, mencoba memberikan gagasan berinovasi agar pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Salah satu cara memunculkan gagasan berinovasi adalah dengan metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi inovasi yang sudah ada. Yang kedua, melatih skill. Sebagai ASN, tentunya kita harus terus memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kompetensi dengan cara belajar, baik secara mandiri maupun melalui training. Dan sekarang, sudah ada banyak sekali platform belajar di internet yang dapat kita gunakan sebagai media belajar. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu dengan bertukar ide dan bekerja sama untuk membuat gagasan baru yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri maupun organisasi. Yang keempat, evaluasi kinerja, yang tentunya berguna untuk membuat perubahan yang lebih baik. Evaluasi dapat kita lakukan dengan metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Atau juga dapat menggunakan metode diagram sebab akibat dengan diagram Fishbone. Nilai Aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Keterbukaan atau transparansi atas laporan ataupun anggaran kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk anti korupsi, di mana dengan keterbukaan ini para pelaksana kegiatan akan terhindar dari kesempatan-kesempatan untuk melakukan korupsi. Kemudian berperilaku jujur dalam perbuatan dan menghindari berbuat curang merupakan salah satu penerapan anti korupsi. Seperti yang kita ketahui, berbuat curang akan banyak sekali menimbulkan kerugian, serta dengan berperilaku jujur, semua yang kita lakukan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya adalah kerja keras. Kita sebagai ASN harus bekerja keras dalam melaksanakan tugas, didasari dengan adanya kemauan, ketekatan, serta ketekunan.
dengan tidak membiasakan diri mengulur-ngulur waktu apabila diberikan pekerjaan dan selalu mengerjakan pekerjaan secara optimal. Kemudian, perilaku disiplin. Bersikap disiplin dalam bekerja dapat diterapkan dengan melakukan absen secara tepat waktu, kemudian juga dapat diterapkan dengan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Yuk, jadi ASN yang beraneka. Mulai yang sederhana, dari diri sendiri, dan mulai saat ini.